Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Jia Perhatunisa akan menjelaskan mengenai jurnal dan buku besar pada perusahaan dagang. Jangan lupa disimak ya. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama atau sering terjadi berulang-ulang. Pencatatannya itu dilakukan dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu ya apa itu jurnal khusus. Lalu, jurnal khusus sendiri itu biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas itu apa sih? Nah, jurnal penerimaan kas adalah pencatatan ketika dicatatnya tersebut itu merupakan uang berupa tunai atau pemasukan kas berupa tunai. Lalu yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas sendiri itu misalkan kita mengeluarkan uang membeli suatu barang secara tunai. Nah, kita tuh masuknya ke jurnal pengeluaran kas, dicatatnya. Lalu ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian sendiri itu ketika kita membeli suatu barang akan tetapi barang itu dikredit, jadi masuknya ke jurnal pembelian. Lalu yang keempat itu ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan sendiri itu sama sistemnya. Jadi ketika kita menjual suatu barang akan tetapi barang itu dikredit. Nah, masuknya itu ke jurnal penjualan karena kita tidak mendapatkan uang pada saat itu, pada saat penjualan itu. Nah, akan tetapi di samping keempat jurnal khusus tersebut, perusahaan dagang juga tetap menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dapat ditampung di dalam jurnal khusus tersebut. Jadi terdapat jurnal umum, jadi jurnal itu terdapat 2 macam, jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum perusahaan dagang itu bisa diartikan sebagai buku harian tempat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan akan dicatat secara sistematis dan kronologis. Dan harus kita ingat bahwa proses pencatatannya tersebut juga harus berdasarkan fakta dan bukti nyata adanya transaksi tersebut. Lalu masuk ke buku besar. Nah, buku besar itu apa sih? Nah, buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi. Jadi, transaksi itu sangat mempengaruhi buku besar. Di perusahaan dagang, buku besarnya tuh terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk T, lalu bentuk sekontro, lalu bentuk 2 kolom, lalu bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Nah, bisa kita lihat bentuk-bentuknya dicontoh sebagai berikut. Ini adalah bentuk T. Lalu ini bentuk sekontro. Ini bentuk 3 kolom. Ini bentuk 2 kolom. Lalu ini adalah bentuk 4 kolom. Nah, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.